Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi pembahasan lanjutan ya untuk pembahasan TO Saintek yang udah dilaksanakan sama kalian kemarin. Kalau kemarin kita belajar penalaran, sekarang kita belajar ke kimia ya. Kita akan bahas nomor 41 sampai dengan nomor 60 insya Allah ya, kalau yang dulu ya waktunya. Dimulai kita berdoa dulu seperti biasa. Kita berdoa semoga hari ini lancar, bermanfaat juga buat kalian, buat kehidupan, buat sekolah, buat langkah UTBK, doain juga teman-teman kita yang sakit semoga cepat sembuh, dan kita semoga tetap disehatkan ya. Berdoa dimulai. Yuk kita mulai ya. Kita mulai pembahasan kimia UTBK TO yang kemarin dari nomor 41 part 1. Oke. Nah, di soal nomor 41 kita disajikan data katanya urutan jari-jari atom dari ada O, Na, Cl, dan K adalah gimana gitu? Jari-jari atom. Kalau nanya jari-jari atom ya ada sebuah cara sebetulnya untuk mengingat jari-jari, yaitu kita pakai analogi boneka salju. Nah, ini boneka salju, ini perut di bawah, kemudian di atasnya ada kepala, ya, perut menyong ini kepala. Nah, anggapnya kepala ya. Nah, di sini ada hidung, gitu. Kelihatan sih? Ya, ada kepala di atas, perut di bawah, dan ada hidungnya. Nah, lingkaran kan punya jari-jarinya, jadi kita anggap aja ini sebuah dua lingkaran ya, biar kayak boneka. Nah, ini adalah jari-jari. Paham maksudnya nggak? Maksudnya gini, jadi semakin ke bawah, jari-jari itu akan semakin besar. Apa yang ke bawah teh? Golongan ya. Makin kanan, itu jari-jarinya makin kecil. Jari-jarinya itu makin kecil. Ingatnya jari-jari karena hidungnya sebelah sini ya, kalau gambar jangan di sebelah sana. Nah, perut kalau kepala gede perut artinya makin bawah makin besar jari-jari, makin kanan sana jari-jarinya makin kecil. Itu kalau mau menghafal melalui analogi jari-jari atau boneka salju. Sifat yang lain sebetulnya kebalikan. Kalau nanya misalnya afinitas, elektronegatif, ionisasi, dan yang lain, sifat yang lain itu kebalikan. Sifat yang lainnya itu berkebalikan. Bisi ya nanyanya bukan jari-jari atom. Apa aja yang berkebalikan itu? Energi ion, energi ionisasi, kemudian afinitas, elektron, kemudian apa lagi? Ke elektronegatifan. Ke elektronegatifan. Jadi kebalikan dari jari-jari, semuanya kebalikan. Jadi kalau mau mengingat jari-jari doang boleh, sisanya berkebalikan. Atau ada cara lain nih, cara lainnya kita pakai kuadran. Pakai kuadran seperti ini ya. Kita pakai ini, yang di sebelah, tapi di kiri apa kan ya? Ya di sini ya. Yang di sebelah sini kita adalah tuliskan variabel-variabel yang diawali huruf konsonan. Misalnya apa? Jari-jari kan dari J ya. Jadi jari-jari berarti dia di sini. Apalagi logam dari konsonan. Apalagi bahasa juga dari konsonan. Apalagi reduktor, itu semuanya diawali huruf konsonan. Huruf vokal di mana? Huruf vokal di sini dia. Apa aja huruf vokal itu? Afinitas dari as. Kemudian energi ion dari energi ionisasi itu di sebelah sini. Kemudian ini elektronegatifan kita variatifkan ya, elektronegatif jadi juga jadi vokal. Elektronegatif ada di sebelah sini. Kemudian ada oksidator. Jadi semua yang berawalan vokal disimpan di sini. Ini panah maksudnya apa? Sama kayak golongan. Makin kanan, makin besar berarti sifat-sifat yang ini. Makin kanan dan makin atas. Ada satu lagi asam, tapi kalau asam di sini kanan dan bawah. Ya. Kalau bahasa itu ke sana, ke bawah, asam juga sama ke sana dan ke bawah. Itu sifat asam. Nah, yang nomor 1 di 5 mintanya hanya jari-jari aja. Dia ada 8 O katanya ya. Kemudian ada 11 Na. Kemudian ada 17 Cl dan 19 K. Caranya gimana biar tahu dia letak golongannya?
konfigurasiin pakai 1S2S kalau konfigurasikannya ya. Boleh nggak pakai 288? Boleh, tapi kalau nomor atomnya di atas 20, jangan, takutnya dia golongannya bukan golongan A. Ya, karena ini masih 17, sebetulnya boleh ya pakai 28, cuman diajarkannya langsung aja ya biar bunyinya. Pakai S ya. 1S2, 2S2, 2P, 4. Yang ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Ini 2S2, 2P6, 3S2, 3P-nya 5. Yang ini 19, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, kelihatan di sini nih. Oke, posisinya di sebelah mana ini? Ini ada oksigen hanya punya 2 kulit. Na punya 3 kulit. Cl punya 3 kulit. K punya 4 kulit. Ya, berarti secara jari-jari itu jelas yang mana yang paling besar. Jari-jari K itu paling besar jelasnya karena dia 4 kulit. Terus ada 3 kulit nih, Na sama Cl. Na mah 1 belakangnya 11, Cl mah 17, sama-sama 3 kulit. Kalau sama-sama 3 kulit, ini berarti arahnya tuh yang horizontal. Lebih kanan mana sih? Cl sama Na? Iya. Na. Na. Lebih kanan Cl. Na. Iya, lebih kanan Cl. Kan angkanya gini, 11, 12, 17, 14 kan lagi ya maju nanya. Berapa sih berasa kan enggak ya? Ya, bercanda ya. Benar ya? Jadi 11, 12, 13 sampai 17. Itu lebih kanan siapa? Kanan kayak gini ya maksudnya ya. Pas disiplin periodik lebih kanan Cl. Nah, artinya kalau lebih kanan Cl, jari-jarinya kecilan siapa? Kecilan Cl ya. Berarti Na dulu, baru Cl, baru setelah itu O. Paham? Gimana? Bisa ya? Jadi konfigurasikan ya, lihat ya. Kalau kulitnya sama, itu makin gede angkanya, makin kecil justru ya. Kalau kulitnya sama, ya. So, boleh nanya. Bisa ada yang masih bingung, konfigurasiin gimana caranya? Ada yang masih bingung nggak? Lupa lagi nih, udah kelas 10 dulu. Tahu 4 kulit 3 kulit itu? Kalau tahu kulit 3 dan 4-nya dari mana gitu? Iya. Nah, dari sini nih. Kulit 3 dan kulit 4 kelihatan dari angka depannya. Mbak. Nah, ini depannya 3, berarti kulitnya 3, paling luarnya. Ini kulitnya 4 nih, udah masuk kulit keempat. Berarti kulitnya 4, paling besarnya. Ini 3 dan ini 2. Gitu. Bisa? Ya, bisa. Oke. Misal. Ada 3D5, 4S1 nih, misalnya gini, atau dibalikin. Tulisnya gini kan atas dia. 4S2, 3D6. Kulit paling besarnya kulit berapa dia? Dia punya berapa kulit? 4. 4 ya, meskipun akhirnya 3, cuma dia udah mencapai 4, berarti dia kulitnya punya 4 kulit. Oke? Ya, gitu. Cara ngasih ini bisa? Cara konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron itu pakai yang ini ya, pakai singkatan ngurutinnya. Konfigurasi elektron itu pakai singkatan, jadi singkatannya saya sapu-sapu, kemudian sedap-sedap, si Fuad pulang. Saya, saya ya, sapu-sapu, sapu 2 kali ya, kemudian sedap-sedap, kemudian si Fuad pulang. Gitu. Maksudnya paham nggak? Contoh misalnya ya, punya 28 nikel. Nah, konfigurasiin. Tulis aja dulu, saya sapu, sedap. Sampai sedap aja dulu, jangan panjang-panjang. Ini bisa pakai. Ya, kan nomornya juga cuma 28. Apalagi nomornya kecil kan, saya sapu aja dulu. Oke, S dimulai nomor 1. 1S, 2S, 3S, 4S. P dari 2. 2, 3, dan 4. D dari 3. S maksimalnya 2. P maksimalnya 6. 10, 18. Berapa? 10, 12, 18, 20,
D10 30 ya 4S2 kelebihan ya maaf. Harusnya berapa nih 3D-nya 3D 8. Jadi kalau lebih ya hapus aja. Ya, pakainya ini. Saya sapu-sapu, sipu air pulang, sipu air pulang. Sapu-sapu sedap-sedap dulu ya, sedap-sedap, sipu air pulang, sipu air pulang. Nah, ini cara mengkonfigurasikan. Ya. Pakai buat apa? Buat nyari golongan, buat nyari jari, buat nyari ion, pakai semua ini ya. Gitu. Nomor 42, iya bener ya, 42 ya. Nyambung nih, masih nyambung nomor 42. Nomor 42 masih nyambung. Nah, di sini ada pertanyaan ya, ada golongan di pilihannya T. Mana yang benar? Cari tahu golongan dari mana? Taunya? Si pangkat. Dari pangkat. Iya, dari pangkat. Dari pangkatnya. Cari tahu golongan, dan ini masih kelihatan ya. Kelihatan dikit ya. Golongan itu elektron yang terakhir ya. Elektron yang paling akhir tambahkan 2 aja langsung kecuali dia berhenti di S. Nih caranya. Maaf. Nah, kita deh. Oke. Elektron terakhir tambahkan 2 kecuali di S. Maksudnya gimana? Tadi betul, lihat pangkatnya. Oke, nih 2 nih, ini 4. Ya, yang akhirnya aja 4 tambah 2 berapa jadinya? 6. 6A. Ya, ini terakhirnya 1, tapi di S. Udah stop di situ, jangan tambah-tambah. Yang ditambah itu kalau bukan di S. Jadi berakhirnya 5 tambah 2 jadi 7. Ya. Ini S 1 ya udah golongan 1A. Periode dari mana? Periode itu dari yang kulitnya paling gede tadi yang di awal dibahas tadi kulit berapa? Ini periodenya periode 2, yang ini periodenya 3, yang ini periodenya 3 dan ini periodenya 4. Gitu. Ini golongan berapa? Berarti di D. Nah, tambahin 2 aja langsung. 8 tambah 2 10. Ada golongan 10? Enggak ada ya. Kalau dijumlahin 8, dijumlahin 9, dijumlahin 10, itu semuanya adalah anggota 8B. Kenapa B? Karena dia berhenti di D. D kita plat nomor Bandung bukan ya D, B kan. Gitu. Oke? Itu golongan ya. Buat menjawab soal nomor 2. Ini satu soal bingung apa ya? Ya. Boleh nanti didokumentasikan dulu, barangkali ada yang mendokumentasikan papan tulisnya, kita nyambung untuk itu gimana? Oke. Ya, kita geser dikit ya. Untuk menjawab soal nomor 40 berapa tuh ya? 42. 42 di sini. Apanya? Oh, untuk dihapus. Di sini ya, biar bersih ya. Ya, dikit nih. Kita lanjutin 42 di sini ya. Oke, 42 ada cahaya-cahaya dari belakang offline. 42. Nomor 42 di sini ya. Nah, 42 katanya gini. Nomor 41 tadi B ya. 42 ada X dan ada Y. 42 itu ada X dan ada Y. Dia punya konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4. Nah, ini dia nih. 3D5, 4S1. Yang ini sama D. Tapi dia 3D-nya 3D10. 4S1. Oke. Kalau ditanyain golongan ya, ini urutannya belum benar. Ini kalau kita sebutin, bukan saya sapu-sapu sedap-sedap ya. Saya sapu, desap, ini mah D-nya di sini. Ya, itu D-nya di situ, itu ngaja. Ya, bukan mengecoh, memang itu dituliskan berdasarkan kulit. Tapi seharusnya, ini nulisnya gimana? Tulisnya gini, 4S1, 3D5, dan yang ini harusnya
4S1 3D10. Ya. Jadi kalau golongan sirap lah. 4S1 3D10, ini D ya. 3D10. Ini golongannya golongan berapa? Nah, lihat di sini. Mana yang benar? Terdapat di, dia nanya dua-duanya. X dan Y terdapat di mana itu? Apakah satu golongan? Apakah satu periode? Yang jelas dia punya kulit yang sama ya, kulit keempat, 4S. Pakai ini boleh. Jadi kesimpulannya dia ada di periode yang sama, yaitu periode 4. Gitu. Ya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkannya ke 44 ya. 43 nanti ada pembahasannya dikasih ya. Karena kalau dibahas semua tidak akan keburu. Kita ke 44. Delta H reaksi. Nomor 44 dan 43 itu tentang delta H reaksi. Delta H reaksi itu caranya gimana? Ada yang masih tahu nggak? Itu gimana datanya ya? Kalau datanya berupa data delta HF, beda ngerjainnya sama datanya berupa energi ikatan. Nah, beda. Yang 44 mah energi ikatan, yang 43 mah delta HF. Kalau F itu pakainya apa delta H-nya? Ini kanan dikurangi kiri. F, ingatnya F itu foot. Foot, ini F. Pembentukan sebetulnya Maya. Kita selewengkan jadi foot. Foot itu kaki. Kanan dikurangi kiri. Gitu. Beda sama energi ikatan. Energi ikatan kebalik. Energi ikatan mah delta H-nya itu sama dengan kiri dikurangi dengan H. Gitu. Ya. Nah, nomor 44 ini datanya adalah energi ikat. Tahu dari mana? Itu soalnya juga ngomong ya. Diketahui energi ikat. Nah. Yang nomor 43 sebelumnya ngomong juga diketahui delta HF. Tuh, bedanya ya. Nah, yang nomor 44 diketahui ada data energi ikat sekian dan dia tanya untuk apa tuh? Energi ikat rata-rata NH. Ada reaksi di sini ya. Reaksinya ada sedikit tambahin gitu. CO2 ditambah dengan 2 NH3 dia menjadi NH2 2 kali CO, tambahin dikit ya, tambahin dengan H2. Sebetulnya ada H2O-nya di situ, kurang lengkap. Nanti berarti kalau CO kalian itu ada kalah dikit ya, sedikit dianulir. Cuman ini dibahas biar paham ya. Nah, prinsipnya kalau energi ikat harus digambar si ikatannya. CO itu gimana gambarnya? CO2 O strip C strip orang tak 2 CO-nya. Ya. Kalau NH3 ada 2 buah ya. NH3 itu ini H N H H. Itu. NH2 2 kali CO. Ya, sama berarti ya, ini H, ini N, di sini C, itu O ke bawah ya, di sininya N dan di sininya H. Tuh. CO NH2 2 kali. H2O berarti HO. Nah, habis itu ngapain? Habis itu kita tentukan yang di kiri apa, yang di kanan apa aja. Yang di kiri ini ada apa ini? Yang di kiri, itu ada 2 buah C. 2 buah C rangkap O. Terus NH-nya berapa? 1, 2, 3 dikali 2 berarti ada 6 buah NH. Gitu ya. Lanjutin. Yang di kanan ini batasnya panah ya. Yang di kanan ada apa aja nih? Ada NH, ada NC, ada CO. CO aja dulu ya. Ada CO 1 buah. Terus ada apa lagi? Ada 2 buah CN. Ini CN. Kemudian ada NH. Berapa NH? 1, 2. Ada 2 buah NH. Jangan lupa ini si HO. Nih HO. HO itu ada apa? OH ya atau HO. Ada 2 buah OH. Nah, tuh ya. Kelihatan? Oke. Nah,
Yang sama, jangan dulu dihitung angkanya ya. Yang sama, coret-coret dulu ini biar lebih gampang hitungnya. Di sini ada 2 buah CO, coret. Di sini ada 1 CO, berarti tinggal nyisa 1 CO di sini ya. Terus apa lagi? Ini 4 NE, 6 NH, di sana ada 2 NH, berarti tinggal 4 N. Udah tinggal masukin angkanya. CO berapa katanya? 700 lagi. Hah? Ada yang tadi. Apa? Rehan. Apaan? Mana cantik? H-nya kurang 2 lagi di sebelah kanan. H-nya kurang 2 lagi di sebelah kanan. Di ikatan NH. Mana M? Mana? Nanti nggak bisa lihat chat. Tar. Rehan, teman Rehan. Rehan, nanya dia Rehan. Di ikatan NH-nya Kak. Coba. Ini Kan NH2. Nah. Jadi ikatan satu Ini ya, maksud kamu? Ya. Ada cara mah tadi mah liwat maaf ya betul. Jadi berapa NH-nya di sini teh? 4 ya? Mana teh? 1, 2, 3, 4 gitu? Ya 4. Sini ya sisa 2 ya? Oke. Thank you Han. Itu liwat tadi mah. Ya maaf. NH2 2 kali CO. Oke, lanjutin ya. Terus gimana caranya? Nah, tinggal dimasukin sekarang ya, dimasukin si angkanya. Di sini bisa 1 buah CO, berarti CO-nya berapa tuh? CO-nya di soal 700 mana coba 745. Ini 2 dikali berapa NH-nya? Dicari kan ya, dia nanyanya NH ya. Delta H-nya di sini udah ada, berapa delta H-nya? Negatif 17, gitu kan? Dan yang lainnya sama, 17. Oke, kemudian di kanan ada CN. CN itu nilainya 305. Ini 2 dikali dengan 305. Terus ada 2 buah OH. 2 dikali dengan OH-nya adalah 467. Nah, udah selesai segini mah, tinggal matematikanya ya yang harus dibenerin. Tuh, tinggal dihitung lah sekarang. Berarti berapa tuh? 745 di jongkok ya. Kata enggak? Low ya. Delta H kiri dikurangi dengan kanan yaitu 745 dikurangi 2 buah ditambah 2 buah NH dikurang berapa nih yang kanannya? 2 dikali 305 610 plus berapa tuh? 934 ya. Delta H-nya udah ada. Berapa delta H-nya? Delta H-nya 17. Jadi kalau kita uraikan lagi di sini ya, apa dikit nih. Kita uraikan lagi, negatif 17 sama dengan berapa tuh? 2 buah NH. Kelihatan lagi? Kurang jauh. Nah. Masih kurang naik. Gitu kan. Sip. Nah, negatif 17 sama dengan 2 buah NH, terus ditambah ini kalau dia angkanya udah dihitung ini nilainya 799 ya. Nah, makanya 2 buah NH itu sebesar 782, si NH-nya berapa? 391 kalau dihitung teliti ya, 391. Yang penting mah ininya ya. Nah, delta H reaksi ini 2 tipenya. Bisa kiri kanan, bisa kanan kiri. Itu ya. Ada yang mau bertanya nggak? Bisa? Jawabannya benar kemarin? Mudah-mudahan benar ya. Lanjut ke nomor berapa ya? Lanjut aja ke nomor 45. Sebentar ya, dihapus dulu ya. Oke, bentar lagi sini. Bah, ya. Nomor 45. Nomor 45.
Dan di sini 45. Bentuk molekul, nah biasanya suka lupa nih bentuk molekularnya. Bentuk molekul yang bentuknya tetrahedral, katanya dia nanyanya. Waduh, ini semuanya mengandung angka 4. Ya, kalau sis nyawanya 3 belakangnya, contohnya NH3, jangan pilih yang 4-4 ya. Dia pasti mengandung bentuk-bentuk 3, bisa itu trigonal piramid, bisa itu segitiga datar. Sayangnya ini 4 semua nih. Yang 3 juga CH3Cl2 itu ada 4 ya. Kita lihat yang tetrahedral. Tetrahedral itu jika dia mempunyai 4 buah, jadi misalnya gini ya, ini atom pusat. Kemudian ada yang nempel. Yang nempelnya itu sebanyak 4 gitu. Tapi dia tidak punya PEB, PEB-nya 0. Ini namanya tetrahedral. Contoh misalnya gini. Kalau kita punya senyawa CH4, kita konversi menjadi C itu A, yang pusat itu jadi AX, 4X itu CH-nya. Gitu. Ini AX4. Sama si SF4 juga sama. Ini AX4 juga. Pokoknya yang tipenya gini aja ya, itu AX4. Perkaranya kita harus tahu nilai E-nya. E-nya ini berapa? PEB itu E. Jadi E itu adalah PEB. Gitu. Tetrahedral itu AX4 dan PEB-nya 0. Artinya tidak punya E. AX4 aja. Nah, kita lihat satu-satu sekarang. Dan ini harus sedikit hafal golongannya. Sedikit hafal golongan untuk yang nomor 45. Kita lihat XE XeO4 bentuknya apa? XeO4 ini udah AX4 betul. Nah, cari tahu PEB dari mana? Si E-nya dari mana? Dari sini ya. Kita harus hafal golongan si pusatnya. Ini golongan berapa? Si Xe. Heboh negara Arab karena serangan ranjau. Xe itu golongan 8. Itu. Xe itu golongan 8. 8 ini dikurangi sama yang nempelnya. Nempelnya berapa tuh pokoknya? XeO4. 8 dikurangi 4. Tapi ingat kalau oksigen itu sekali ngambilnya 2 elektron, beda sama yang lain. Ini ada sisa nggak? Berarti 8 dikurangi 4 dikali 2 ya. Kenapa 2? Karena oksigen yang nempelnya. Sisanya 0. Berarti E-nya 0. Berarti kesimpulannya dia AX4. Betul tetrahedral? Betul. Ya. XeO4 itu tetrahedral karena yang ngambilnya O. Kalau yang ngambil selain O dihitungnya 1. Contoh di nomor 2. SF ini dulunya yang dulu. SF4. SF4 juga sama ini AX4. S golongan berapa sih S? Ingat S? Ada yang tahu golongan berapa kan? S itu golongan 6. Orang susah selalu tertimpa pohon tuh, golongan 6. 6 dikurangi 4 F-nya. Berapa elektron? 2 elektron. 2 elektron itu 1 PeB. Berarti artinya E-nya ada 1. Berarti AX4 ada E. Bukan tetrahedral itu. Apa namanya AX4E? Jungkit. Namanya AX4E. Terus CH3Cl. Kalau ada dapat kayak gini, CH3Cl ini dianggap aja sama aja dengan CH4 ya. Anggap aja si Cl-nya samain aja dengan H, biar nggak pusing, kita sama aja sebetulnya. Jadi sama aja dengan CH4. Anggap aja CH4. Berarti dia adalah AX4. C golongan berapa? C golongan 4. 4 dikurangi 4? 0. Tidak punya PEB. Maka dia adalah tetrahedral. Jadi jawabannya si XeO4 dan CHCl3 ya. Gitu. Hari XeF4 apa terakhir? XeF4. Xe golongan berapa? Golongan 8. 8 dikurangi 4. Berapa tuh? Ada sisa ya? Sisanya 4 atau 2 PeB dibagi 2 ya. 2 PeB. Kesimpulannya ini adalah
AX 4, E-nya ada 2 dari sini, X-nya 2. Bentuknya apa? Segi 4 dan tetrahedral itu jangan ada E-nya ya. Jadi yang benar itu adalah 1 dan 3. Itu bentuk molekul. Ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut dulu bentar ya. Sekarang kita menghitung nih titrasi asam oksalat katanya nomor 46. 46. Nomor 46 katanya gini ya. Asam oksalat adalah asam berbasa 2. Sebanyak 10 ml asam oksalat diencerkan dengan air sampai volumenya 100 katanya. Larutan ini digunakan untuk menitrasi 20 ml NaOH dengan indikator bromtimol biru. Bila akhir titrasi diperoleh volume asam oksalatnya 25, maka konsentrasi asam oksalat awal adalah berapa? Ini gitu pertanyaannya ya, kurang di atas 46-nya kelihatan ya. Ini 46 sini ya. 46. Ya. Ada yang punya ide? Jadi asam oksalatnya diencerin dulu katanya. Ya, kita punya asam oksalat itu asam berbasa 2. Paham nggak maksudnya? Ini 10 ml. Asam oksalat itu gini rumus kimianya, H2C2O4. Ditambahkan katanya air sampai volumenya menjadi P sama dengan 100 ml. Katanya gitu ya? Hah? Oh, kelihatan. Nah, itu 46 ya. Oke, diencerkan sampai volumenya 100 ml. Larutan ini digunakan untuk titrasi. Nah, sekarang masuk ke titrasi. Kalau mendengar titrasi dan ditanyanya molar atau volume, langsung aja masukin yang namanya titrasi itu gini. A V1 M1 sama dengan B V2 M2. Ini adalah kesamaan titrasi. Pakai A dan pakai B ya. Mungkin di beberapa literasi tidak ada AB-nya, tapi wajib pakai. Apa itu A? Apa itu B? A itu adalah jumlah H plusnya, B itu adalah jumlah OH-nya. Asam oksalat katanya ya, asam berbasa 2 katanya. Berbasa 2 itu artinya H plusnya ada 2 nih, H2. Kayak asam sulfat H2SO4 tuh asam berbasa 2 ya. Terus gimana? Titrasi katanya ya. Oke, masukin aja langsung di sini titrasi. Berarti A-nya berapa? 1 ya. Berarti A-nya 2, volumenya katanya yang dipakai itu volume asam oksalatnya 25 ml katanya gitu. Ya. M-nya ada nggak? Nggak ada M-nya. NaOH-nya ada, katanya NaOH-nya ada 1, kan NaOH ya, NaOH, OH-nya 1. Volumenya berapa? Volumenya adalah 20 ml, M-nya itu adalah 0,2. Nah, berarti M-nya si asam oksalat itu berapa? 4 dibagi dengan 50. Berapa 50? 0,08 molar. Yang ini adalah untuk asam oksalat. Tapi ini asam oksalatnya setelah diencerkan. Itu ya, setelah diencerkan sampai dengan 100 ml katanya. Pertanyaannya, asam oksalat awalnya berapa? Gitu. Ada yang tahu? Pakai ke pengenceran, beda lagi persamaannya. Pengenceran sama prinsipnya kayak gini, cuman bedanya nggak ada A, nggak ada B. M1 V1 sama dengan M2 V2. Nih mirip bisa, cuman nggak ada A, nggak ada B. Ini molar dan volumenya pengencerannya. Molarnya berapa? V1-nya yang ini 10. M-nya nggak ada, ya kan kita nggak tahu. 10. M2-nya, nah M2-nya yang mana? Yang barusan ini. Karena yang dipakai untuk konsentrasi adalah M2 ya. M2 di sini M2-nya adalah 0,08. V2-nya berapa? Berapa?
100 kan videonya video ini ya 100. Terus berarti ketahuan log M-nya berapa? Ya, 8 dibagi 10 0,8 molar ya. Ini konsentrasi awalnya. Jadi terus ini kemudian dipakai kayak gini katanya, dipakai untuk titrasi. Titrasinya pakai yang ini. Oh ini 25 ini 100. Ya sama molarnya mah ya. Tingkat kemanisannya, tingkat keasamannya itu sama. Namanya molar itu tingkat kadar ya, konsentrasi. Jawabannya 0,8 molar. Oke, itu nomor 46. Sok ada yang mau bertanya? Ini masih ada nggak ya space-nya? Bisa ya kalian. 47. Ya, titrasi pakai A dan B ya, pakai valensi asam, pakai valensi basa. 47 nih. Ada 50 gram biji, ya biji, maksudnya bukan biji siki, ini biji ya. Biji yang mengandung Mn dilarutkan dalam asam nitrat pekat katanya. Diendapkan sebagai padatan Mn. Jadi Mn2+ yang dihasilkan diendapkan sebagai padatan MnS. MnS digunakan dipadatkan begini. Reaksinya gini aja langsung. Mn2+ dipadatkan berubah menjadi MnS. Gitu. Jangan nggak usah disalahin itu nggak apa-apa ya. Itu aja dulu. Terus gimana katanya? Didapat katanya ya. Padatannya adalah 43,5 gram. Siapa itu teh? Ini 43,5 gram. Oh, kalau udah ketahuan si MnS, berarti bisa dicari molnya. Berarti mol si MnS itu berapa? Sama dengan gram dibagi dengan MR-nya. Tuh. Berapa MR-nya? Gramnya 43,5, MR-nya kalau kita hitung, itu ARMN-nya bukan 5,5 ya, tapi 55 ya. 55 ditambah 43,5, berapa jadinya? Ya, 87. Berapa hasilnya ini? Setengah. 0,5 mol. Kalau dia 0,5 mol, maka MN-nya di sini berapa mol? Perbandingan koefisiennya adalah 1 berbanding dengan 1. Ya, jumlah MN-nya dia tidak terpecah kemana-mana, situ-situ aja. Berarti Mn2+-nya molnya itu sama dengan ya 1/1 dikali 0,5 sama dengan 0,5 mol. Gitu. Nah, terus gimana? Ya udah cari massa Mn-nya berapa ya? Massa Mn-nya berapa berarti? Mol dikali dengan AR-nya dia. Molnya berapa? 0,5. AR-nya dia berapa? Ada di soal 55. Maka dari 27,5 gram. Gitu. Udah beres? Belum. Nyari persen Mn dalam si biji itu. Nah, di bijinya tadi berapa gram sih? 50 gram biji. Ya. Ini videonya masih nyala nggak? Aduh, ada yang ngechat. Nah, persen Mn adalah massa Mn dibagi massa bijinya, ya massa cuplikannya, dikali 100%. Berapa jadinya? 27,5 dibagi dengan 55. Itu 50. Karena bijinya 50 gram dikali dengan 100%. Dari sana dibagi 50 dikali dengan 2, 55%. Ya. Itu nyarinya. Nomor 47. Bisa? Sok, ada yang mau bertanya? Itu 47 ya. Nah, yang nomor 48, 49 sama mana tadi yang nyambung deh? Soal bentar ya. Itu nomor 47. Oke. Nomor 48, 49 dan 50. 48 dulu ya. Ini soalnya panjang, tapi sebetulnya
hanya sebagai pemahaman dan sedikit hafalan dikit ya. Pindah papan tulis, sok mau diabadikan dulu boleh sok. Di sini. Nah, tuh 46. Oke. Ya, lanjutin 48, pindah lagi ya. 48, pertanyaan ada berita gini katanya. Suatu senyawa organik yang merupakan hasil oksidasi lanjut dari fermentasi glukosa dikenal sebagai pemberi rasa pada makanan. Ada kalimat oksidasi berlanjut fermentasi glukosa. Fermentasi glukosa itu apa sih yang dihasilkan? Ada yang tahu nggak? Yang jago biologi atau yang paham? Fermentasi glukosa hasilnya apa? Nah, itu sampel kalau di fermentasi jadi apa tuh? Sampelnya apa ya? Uyung. Fermentasi glukosa itu hasilnya adalah apa tuh? Alkohol. Fermentasi glukosa itu hasilnya adalah alkohol. Oke, alkohol. Alkohol kalau dioksidasi lanjut jadi apa? Di senyawa karbon nih kemarin. Alkohol dioksidasi berlanjut jadinya alkohol kalau dioksidasi itu akan menjadi aldehid. Ini oksidasi maksudnya ya, oksidasi. Aldehid dioksidasi berlanjut itu jadinya asam karboksilat. Nah, gimana dong? Ini sebetulnya udah kejawab ya. Jadi kan ada kalimat kata kunci merupakan oksidasi lanjut dari fermentasi glukosa, dikenal sebagai pemberi rasa pada makanannya, rasa yang asam. Dalam keadaan murni, senyawa ini merupakan cairan higroscopis, tidak berwarna dan memiliki sekian ya. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan baku pada industri pembuatan air serat. Dapat diperkirakan bahwa senyawanya apa? Sebetulnya udah ada sini ya. Alkohol dioksidasi jadi aldehid, tapi kalimat oksidasi berlanjut yaitu asam karboksilat. Alkohol yang ada di fermentasi glukosa itu namanya adalah etanol. Jadi kalau etanol dioksidasi menjadi etanal, jadi aldehid. Etanol dioksidasi berlanjut menjadi apa tuh? Asam etanoat atau nama trivialnya asam asetat. Ya. Udah jelas situ ya, asam asetat. Gitu, nomor 48 sedikit pemahaman dari kalimat awal bahwa fermentasinya dioksidasi berlanjut. Gitu? Ya. 49. 49 katanya, dia nanya pasangan asam basa konjugasi. Nah, namanya pasangan itu harus mirip ya, biasanya mirip nih pasangan asam basa konjugasi. Contoh misalnya gini ya, di sini ada NH3 ditambah dengan H2O. Jadi gini, jadi NH4 plus OH-, mana pasangannya? Mana yang asam, mana yang basa? Mana? Nah, ini enggak ada ya. Ini dipegang. Yang asam itu yang memberikan H+. Tahu dari mana? Dari sini. Ini H-nya ada 3 awalnya. Sekarang H-nya ada berapa? Ada 4. Oh, berarti ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Ini temennya. Ini ngasih H+ ke dia. Maka dia asam. Dia adalah basa. Nah, pasangannya itu yang ini. Setelah dia jadi basa, ini pasangannya ya. Ini asam konjugasi namanya. Ini asam. Ini namanya basa konjugasi. Gitu. Pertanyaannya, manakah pasangan? Apakah NH3 selalu basa? Ya enggak ya, gimana hasil reaksinya gitu. Tapi kuncinya yang disebut pasangan itu selisih H-nya hanya 1.
NH3 ya dengan NH4 plus, H2O ya dengan OH min gitu karena hanya hilang satu. Jadi yang paling tepat adalah yang E. Oke? Pasangan itu mirip. Ya. 50. Oke, nomor 50 ini ada stoichiometrik sedikit ya. Sedikit dianalisis juga nih. Suatu hidrokarbon 40 ml gas hidrokarbon CnH2n dibakar sempurna dengan 600 ml udara. Dianggap kadar oksigen dalam udara 20%. Jadi gini, ada CnH2n dibakar oleh oksigen menghasilkan CO2 dan menghasilkan H2O. Itu selalu ya ada H2O-nya. Berapa mili di sini? Di sini adalah 40 ml. Oksigennya 120 ml. Udah begitu ngumpul. Tahu dari mana 120 ml? 20% dari 600 ya. Jadi udara yang lainnya nggak ikut membakar, yang membakar hanya oksigennya aja. 120 ml. Di sini ada kata kunci bahwa hidrokarbonnya adalah CnH2n katanya. Berarti kalau CnH2n berarti si ininya berharga N, betul? Kan Cn ya. H-nya 2N, 2 kali lipat. Di sini H-nya juga udah 2. Kalau di sini H-nya udah 2, maka di sini juga N. Gitu. Kenapa? Ya biar sama Cn 2N. Berarti koefisien C dan koefisien H di sini itu harus sama. Berapakah nilai ini yang kita cari? Caranya gimana? Dari oksigen kuncinya. Ini kalau oksigennya masuk ke koefisien, boleh kan? Boleh ya. Ini 40 masuk ke sini boleh? Boleh, gitu ya. Berarti oksigennya berapa totalnya? Harus ada 240. Ya, kenapa? Kan O2. Nah, di sini berapa oksigennya? Untuk oksigen di sini, kita lihat oksigennya adalah 2N ditambah dengan N. Itu harus sama dengan 240 juga. Berarti 3N sama dengan 240, N-nya sama dengan berapa tuh? Iya, 8. Bukan ini jawabannya ya, kita sederhanakan. Udah ketemu nih. Di sininya berapa tuh? 8 gitu ya. N-nya sama dengan 8 tuh artinya 80 ya. Kita lihat di sini, kita uraikan lagi ya. Itu berapa? 80 misalnya. Oke, masukin ke koefisien. Berarti gini-gini. 40 CnH2n ditambah dengan 120 O2 menghasilkan katanya N-nya 80. 80 CO2 plus 80 H2O. Oke, kesimpulannya ini udah ada 40 nih. Berarti N-nya berapa? N-nya 2 ya. Oke. Nah, si N-nya di sini berapa nih? Kan 2 tadi N-nya ya. Kalau N di sini 2 ya berarti N juga 2 di sini ya. Berarti kesimpulannya ini adalah C2H4. Gitu. Cuma ada pertanyaan? Nomor 50. Ya. Gitu. Kita sampai jam berapa? Lagi yuk. Oke. Ada request nih mau bahas nomor berapa nih? Karena kita nggak semua dibahas, barangkali ada yang request. Ada? Kita lanjut aja. Ada soal yang saling berurutan ya, kita bahas soal itu aja ya. Soal yang saling berkesinambungan, yaitu soal nomor mana ya? 52. Soal nomor 54, 55 dan 56 ya, itu nyambung. 54, 55 dan 56 ya. 54. Oke, kita lihat ya, langsung ke 54 ya. Ini 50, 54. Tidak lagi sobat bisa mau dipoto. Mau pindah lagi. Dengan tadi ya. Kan nomor 51 dong. Hah? 51? Nomor 51 ya. Oh ya.
Yang kimia organik. Oke. Nomor 51T tentang reaksi ya. Katanya produk utama dari reaksi antara 2 metil 1 propena dengan Br2. Nah, gimana? Nah, di sini ya. Tadi kimia organik satu udah ya, oksidasi alkohol itu jadi aldehid, aldehid dioksidasi lagi jadi asam karboksilat ya. Nah, sekarang ini reaksi adisi ini. Jadi ada 2 metil 1 propena. 2 metil 1 propena. Harus digambarkan dulu. Ada enak berarti ada yang rangkap. Propena itu 3. Nah, itu di nomor 1 ini rangkapnya. Di nomor 2 ada metil CH3 metil itu ya. Ini udah 4 1 2 3 4. Di sini CH3, di sini CH3 gitu. 2 metil 1 propena. Ditambah dengan Br2. Nah, ini kebenaran yang masuknya Br2 ya. Beda lagi yang masuknya HBr. Sebetulnya lebih bukan lebih susah ya. Lebih variatif kalau yang masuknya HBr. Kalau yang masuknya Br2 mah gampang. Gampang gimana? Yang jelas si rangkapnya ini dihajar ini H2C. Yang jelas si rangkapnya dihajar. Jangan masuk ke sini, pasti masuk ke sini ya Br. Yang satu masuk ke sini pasti. Yang satu masuk ke sini itu pasti karena sama-sama Br. Beda kalau yang masuknya HBr ya. Nanti ada aturannya. Jadi gimana dong ini? Berarti jadi H2C Br. Di sininya C CH3 ya. Oh, ini ke atas saya kurang bawah. Jadi itu Markovnikov bukan sih, Kak? Ya, Markovnikov betul. Cuman ini mah Markovnikovnya nggak kepake. Kenapa nggak kepake, Cing? Karena yang masuknya apa? Yang masuknya sama-sama Br, Pak? Nah, gitu kan? Nanti dicontohin ya. Oke, udah jadi ini mah sama-sama Br. Contoh yang lain misalnya ya. Seandainya 2 metil propena ya, 2 metil 1 propena diadisinya oleh bukan Br2 tapi oleh HBr. Nah, ini gimana jadinya? Beda kan? Itu udah sama-sama Br, masukin aja. Kalau ini ada aturannya, tadi betul. Aturan siapa tuh? Ya, Markovnikov ya. Gimana aturannya? Tahu? Kayak makin kaya. Mana yang kaya di situ? H2. Kenapa nggak ini? Oh iya deh. Iya, rangkap. Jadi si H itu akan masuk ke yang banyak temennya, gitu ya. Kan di sana ada H sebanyak 2, di sini dia nggak ada temennya ya, kayak kita aja kan. Kalau nggak ada temen mah nggak enak ya. Inginnya mah yang udah ada yang kenal minimal 1 aja. Ini memilih biji acan kan, ini pasti ya. Gitu. Jangan ke sini, di sini mah nggak ada rangkapnya ya, betul ya. Jadi gimana nih hasilnya? Kalau kita tuliskan ini hasilnya jadi H3C, rangkapnya hilang, si Br masuknya ke yang C yang tengah. Oke, di sini ada CH3 gitu. Betul ya, Markovnikov. Namanya apa ini? 1,2 dibromo. Dibromo apa? Dibromo 2 metil propan. Kalau yang ini apa namanya? 2 bromo. Ini namanya 2 bromo terus 2 metil propan. Gitu. Paham? Paham, kasih Kak. Ada lagi nggak? Sok, request nomor berapa? Nomor 1. Lanjut ke 54 ya, yang tadi ya, rencana kita. Karena di situ ada buffer, penyangga, dan sebagainya tuh 54 nyambung ke bawah teh. Jadi gini ya, ini ada kata kunci yang 54 ya. 54 itu ada 25 mili. Oke, 25 mili metil amina CH3 NH2. Dia basah katanya ya. Tahu dari mana dia basah? Tahu dari soalnya, soalnya difiltrasi katanya dengan larutan HCl katanya. Difiltrasi dengan larutan HCl berapa molar gitu? HCl ada larutan HCl 0,02 molar katanya. Ya.
Tapi ini soalnya kesebelan ini. Dia nanyanya apa coba, Cing? pH larutan sebelum literasi. Ya udah, sebelum ini doang ya. Ini nggak tahu apa-apa ya sebetulnya, Mas. Sebelum sebelum ya. Berarti pH dia ini kurang kelihatan ya. Nah, pH-nya ini aja. Ini asam basa. Ini adalah basa. Tahu dari mana dia basa? Ada yang punya ide? Lemah. Karena punya apa? Punya KB. KB. Benar kan? Yang punya KB itu dia lemah berarti. Itu. Ini nggak cukup. Nah, kalau begini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Dia punya KB 4 dikali 10 pangkat 4 itu maksudnya ya. Dia nanyanya sebelum literasi, dia nanyanya pH sebelum literasi, ya udah berarti pH dia aja gitu. Akar KB kali M. Yes, betul. Tepat deh. Akar KB dikali dengan. Ada KB-nya? Tak ada ya. Keluarga berencana ada 4 dikali 10 pangkat 4. M-nya 0,04 ya. 0,04. Berarti 4 kali 4 dia akarnya. 4 kali balik lagi ya. Dikali 10 pangkat min 16 kali 10 pangkat min. Ya betul nggak? Min 6 kan diakarin ya, jadi min. Iya benar. pH-nya berapa? 3 min 2 log 2. Ih, hebat ya. Itu pOH ya. pOH sama dengan 3 min log 4 sebetulnya kan gitu ya. pH-nya berapa? 14 dikurangin dia. 11 plus log 4 atau 11 plus 2 log 2. Dari mana? Karena 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 ke depan lagi kalau. Oke, ini pH biasa. Maksudnya biasa tuh belum direaksikan apapun pH sebelum literasi. Nah, ya. Oke, 55-nya masih soal yang sama sebetulnya, Mas. Berapa baca ya? Soalnya sama katanya. Angkanya. Oke. Nomor 5, nomor 55 itu sama katanya. Tulisin lagi ya, Bapak ya. 25 ml CH3 NH2. Ini basa. Dengan HCl-nya sekarang udah ada volumenya. Berapa tuh? 25 ml HCl. Ini 0,04, ini 0,02 kan gitu. Ya. Nah, pH-nya berapa? Harus digimanain ini? Kalau ada soal asam dan basa. Pakai MRS, terus nanti dicari yang mana yang habisnya. Ya, betul ya. Tapi ada yang lebih cepat sebetulnya, mah. Gimana, Cing? Kalau nemuin asam dan basa ya, biar nggak ada MRS-nya ya, biar nggak ada simisis. Jadi ini dikali-kaliin aja ini. Dikali-kaliin kayak tadi pada saat literasi. A, V1, M1 sama dengan B, V2, M2. Pakai A, pakai B. Nah ini BA-nya gimana nih? Kalau nemuin soal yang nggak ada OH-nya, ini basa ya. Basa tidak ada OH nih. Ini OH dianggapnya 1. Dia mempunyai OH sebanyak 1. Kaliin aja langsung nih. 25 dikali 1 dikali 0,04. Berapa hasilnya? 1. 1 mol ini ya. Milimol. Yang ini 25 dikali 1 hanya dikali 0,02 berapa jadi? 0,5. 0,5 mol kan ya? 0,5 milimol. Berselisih nggak? Berselisih. Siapa yang sisa? Yang HCl. Yang ECH3NH2. Lemah kan dia ya? Iya. Nah, kesimpulannya sisa lemah. Kalau sisa yang lemah berarti ini apa, Cing? Buffer. Iya. Rumusnya apa? KB dikali mol basa lemah per garam dikali valensi garam. Iya, betul. Tapi juga ada cara cepatnya. Jadi MRS sudah kita lewat ya, nggak usah pakai MRS. Pokoknya kalau ada asam dan basa direaksiin, nggak usah pakai MRS ya. Apakah ini valid? Ya valid. Habis dimakan tulisnya. Geser dikit ya. Nanti kalau mau foto digeser lagi ya. Nah, oke, ya. So, tadi itu betul ya bahwa rumus buffer atau penyangga itu sebetulnya kalau dia AH min KB dikali mol basa dibagi dengan N dikali mol garam kan gitu. Ini kalau kita pakai MRS ya. Nah,
pakai ini. Tapi kalau kita pakai pengalih-pengalih tadi, kan kita kali-kaliin tadi ya. OH-nya jadi gini, OH- sama dengan KB dikali selisih di bagian kecil. Langsung. Berapa KB-nya? Sama ya. Tuh, 4 dikali 10 pangkat 4. Ini kan selisihnya berapa selisihnya dia? 0,5 ya, betul? Yang kecilnya berapa yang kecilnya? 0,5. Kalau mau nyobain pakai MRS boleh ya nanti buat membuktikan biar lebih paham dan rumus cepat hanya bisa kepake kalau paham. Tapi untuk asam dan basa ini bisa. Meskipun MRS yang nggak bisa ini bisa menolong ya. Berapa nilainya? Berarti POH-nya berapa nih POH? Oh, 4? 4 min log 4. Yes. Jadi pH-nya berapa? 10 plus 10 min log plus 2 log 2. Iya. Dan sudah beres ya. Pokoknya kali-kaliin ya. Ini kan tapi kaliinnya pakai valensi ya. Pakai H-nya berapa, OH-nya berapa. Ini nggak ada OH-nya. Tadi udah ditulis ini, OH-nya dianggap 1. Kayak gini aja. NH3 itu OH-nya dianggap 1 ya. OH-nya dianggapnya 1. Bukan dianggap, memang benar 1 gitu. Cuma nggak kelihatan. Berlaku juga Kak kalau misalnya asamnya lemah yang sisa? Gimana? Yang kalau misalnya asam lemahnya yang sisa, jadi berlaku juga kayak gitu? Iya. Sama. Kan sisa lemah ya. Sisa lemah kesimpulannya baper berarti pakai ini. Kalau sisanya yang kuat gimana? Jadi sayangnya di sini nggak ada sisa yang kuat. Kalau sisa yang kuat sama ya. Tapi nggak ada ya selisih, tapi dibaginya bukan yang kecil, dibagi volume total ya. Karena pakainya rumus ini. Kalau sisa pakai yang A kali M. Kalau sisa yang kuat, tapi nggak ada di sini. Ya udah kalau nggak ada. Kalau hidrolisis bisa nggak? Bisa, itu nomor 56. Nah, makanya harus dibahas ini mah. Nyambung tuh 56. Muter dulu ya dikit ya ini papannya ke sini. Nah, sekarang kita bahas nomor 56. Soalnya sama nih. Soalnya beda pun kalau asam dan basa ya selalu ya kali-kaliin, nggak usah pakai MRS. Takutnya salah di reaksi, takutnya salah di MRS-nya. Ya capek juga. 56 tuh sama 56. 56 tuh sama ya 25 ml sama ya tulis ulang lagi aja. CH3NH2 aminal apalah itu ya. Metilamina molar. Dititrasi dengan HCl. Nah, HCl-nya 0,02 molar. Terus apa katanya sini? Oh. Setelah penambahan 55 ml HCl, campuran diencerkan dengan air sampai 100 ml katanya. Ini berarti 55 ml dulu ya. Nah, gimana dok? Kali-kaliin. Kali-kaliin gimana ini? Kalau ini kali ini berapa nih? Sama ya. 1 kan? 1 milimol. Nah, yang ini berapa? Dikaliin. Berapa? 55 dikali 0,02. Ya. 1,1. Betul nggak? Coba tolong dikoreksi kalau salah. 55 dikali 2, 110. Betul kan ya? Nah, kita ini nih yang kuatnya sisa nih. Ini yang kuatnya sisa nih. Coba nih. Ini kalau dikaliin, sisanya adalah 1,1. Berarti kesimpulannya apa nih? Sisa siapa dia? Sisa yang kuat. Ya, sisa yang kuat kan ya? Berapa sisa yang kuat? Sebesar 0,1 milimol, betul? Habis gitu diencerin ini. Pengenceran. Pengenceran itu apa tadi? N1 kali MA. I1, M2, I2 kan gitu ya? Benar nggak? Kali M dikali V itu apa sih? Mol. Mol. Ini udah mol belum? Belum. Bagi 1000. Oh iya, maksudnya udah mol ya, tapi milik gitu ya. Itu betul. Ya udah mol. Nah, artinya ini boleh nggak masuk ke sini kita langsung? Nah, ini juga kita nggak ubah jadi liter ya. Nah, ini adalah yang ini barusannya. M2-nya berapa? M2-nya kita cari. V2-nya katanya diencerkannya. Pengenceran 100 ml. Hati-hati dalam pengenceran ya. Kalimatnya
bisa dengan air 100 mili atau sampai 100 mili. Ini mah sampai. Kalau sampai mah ya sudah gitu aja. Ya 100 berarti V2-nya. Berarti M2-nya berapa tuh? 0,001. Paham sampai sini? Ya? Paham. Ya. Nah, nanyanya pH sekarang. Berarti pH-nya berapa? H plusnya berapa? A dikali M. Karena apa nih? A dikali M. Karena sisanya yang kuat. Paham? Sisanya kuat A dikali M. A-nya berapa? 1. M-nya berapa? Yang barusan 0,01 atau 10 pangkat min 3. pH-nya berapa? 3. Paham? Tadi janjinya belum yang hidrolisis, maaf ya, ternyata bukan hidrolisis, ini kuat sisa. Jadi kalau kuat sisa pakai asam basa biasa ya. Ini sebetulnya divariasikan lagi dengan pengenceran. Kalau enggak pakai pengenceran langsung aja bahwa H plusnya ya kalau tanpa pengenceran itu adalah A dikali ya. Jadi kita nggak usah pakai A ya, dikali langsung aja di sininya selisih ini kan ya. Kalau kuat itu selisih dibagi V total. Ini kalau tanpa pengenceran ya, kalau tanpa pengenceran itu kesini langsung sebetulnya si H plusnya nyari pH-nya. Cuma kita yang cari dulu, ya berarti pengenceran dulu. Oke, yang hidrolisis sebentar ini contoh aja ya, karena soalnya nggak ada di sini. Kita pakai contoh kalau hidrolisis seperti apa. Ini misalnya ya, misalnya gini nih, ada 25 ml atau 25 lah, biar gampang aja kan. Misalnya 100 ml H2SO4 0,1 molar misal ya, direaksikan dengan 100 ml apa ya, NH3 misalnya, NH3-nya 0,2 molar. Nah, berapakah pH campuran? Katanya gitu. Kaliin, coba kaliin berapa tuh? 100 kali H-nya 2 kali 0,1 berapa jadi? 20. Ini 100, ini OH-nya 1 dianggapnya 0,2. Berapa jadinya? 20. Itu. Tuh kan sama. Kalau hasilnya sama, itu berarti hidrolisis gitu. Kalau hasilnya sama, ini kesimpulannya adalah hidrolisis. Hidrolisis bersifat apa? Tergantung siapa yang kuat. Karena yang kuatnya asam, makanya asam. Rumusnya jadi gimana? H plus sama dengan akar KW dibagi dengan KB dikali dengan yang tadi tuh hasil kalinya berapa dia ya? Hasil kali dibagi dengan di total. Hasil kalinya kan 20 tadi ya. Yang mau pakai yang mana pun sama, datanya sama. Hidrolisis kalau mengandung makna yang sama. Nggak usah pakai variabel N lagi. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengalihkan dengan valensi asam dan valensi basanya. Ya. Hasil kalinya yang kuat. Bebas kan sama. Ya, kan hasil kalinya sama, bebas. Paham? Paham. Ya, jadi kesimpulannya kalau asam dan basa kali-kaliin aja. Kalau berselisih dan ternyata yang lemahnya banyak, berarti buffer. Rumusnya apa tadi? Selisih dibagi yang kecil. Iya betul. Nih fotonya nih. Ya, kalau mau dipoto dulu, sok. Nah, mana deh? Ini ya, nggak kelihatan. Tuh. Itu ya, selisih bagi yang kecil. Kalau kuatnya sisa, langsung asam basa biasa, A dikali M. Tapi H plusnya selisih dibagi V total. Gitu. Kalau di hasil kalinya sama, berarti itu teh hidrolisis. Gimana? Sama, akar KW per KB dikali hasil kalinya dibagi V total. Oke? Paham? Ada yang mau nanyain lagi? Karena waktu terbatas ya. Dan kalian juga harus masuk ke kelas bio ya, benar ya? Ada biologi, kakak cukupkan sampai di sini aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kalian boleh kunjungin Tridaya online YouTube-nya ya, di sana banyak sekali pembelajaran yang bisa dipelajari, mumpung daring kan ya, kita sediakan banyak bisa video pembelajaran di sana. Oke, terima kasih banyak SMA Negeri 3 Cimahi, semoga sehat-sehat selalu semuanya ya. Sukses terus UTBK-nya.
jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan tidak berkerumun. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.